cara yang tepat untuk memberikan pemasteran itu sebenarnya bagaimana Mas Obor? Untuk pemasteran yang tepat ya, pemasteran itu kan ada dua jenis, pemasteran gitu ya? secara langsung dan tidak langsung. Saya jelaskan di sini. Untuk pemasteran secara langsung itu burung yang kita masteri pakai burung secara langsung, dan yang tidak langsung itu kita pakai MP3 atau elektronik dan seterusnya lah, seperti itu. Dan sebelum kita mau menginjak ke pemasteran suatu burung, Ya. kita harus tahu tipikal burung seperti apa yang perlu kita masteri. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi burung yang umpama burung ya tipikal nyepit, kita harus tempatkan burung porsinya seperti ini. Burung roll tembak itu tepatnya sasaran burung yang dimasteri seperti ini. Kita harus tahu dulu dan paham lah burung seperti apa yang harus kita masteri. Iya ya, ternyata juga nggak mudah ya melakukan pemasteran burung ini. Oh enggak bang, ini pemasteran ini harus tepat sasaran. Soalnya kalau kita enggak tahu karakter burung, nanti beli masteran ini ternyata tipikal Buang-buang uang ya. Buang-buang uang, kasihan lah nanti. Ya ya ya. Seperti Ini menarik sekali ini Mas Obor. Ini yang saya tanyakan, yang dimaksud untuk tepat sasaran itu seperti apa Mas Obor? Begini, untuk pemasteran ya dan pemahamannya, untuk yang tepat itu ya sebenarnya Iya ya. burung umpama kita tahu burung kita itu tipenya speed ya. Ya. Ini awalnya aja. Yang pertama kita mempunyai gajo yang speed. Usahakan kita memakai masteran burung sogo ontong lah. Putarannya lagu itu sangat bagus sekali. Dia kecepatannya bunyi itu, irama lagunya dengan speednya itu seimbang, jadi bagus sekali untuk tipikal burung yang nyepit di sogo ontong. Oh, Dan yang sempit. untuk yang kedua, kalau burung roll tembak itu simpel aja sebenarnya. Burung roll tembak itu kita cari masteran burung cendet lah. Oh, malah cendet ya? Cendet ini, maaf ya bagi teman-teman kicauannya, satu masteran cendet ini aja udah istimewa karena putarannya lagu. Cendet itu ada tembakannya. Ini sangat cocok sekali ini untuk pemasteran burung roll tembak. Dan untuk penambahan roll tembak di sini tuh nanti ditambahin lagi satu, itu jalak suren Sumatera itu ngalasnya, rollnya itu sangat istimewa sekali. Untuk tipikal burung roll tembak ini kan memerlukan vokal yang keras ya. Iya iya iya. Dikasih tempelan seperti itu, kalau dampingan sama cendet itu sangat istimewa sekali itu Bang Mandor. Berarti kalau untuk yang roll tembak itu kita cari pemasteran burung yang suaranya keras ya? Ya harus keras lah kalau burung-burung tipikal seperti itu. Nanti kalau kita tempel burung-burung kayak sogo ontong, dia kan mempunyai kecepatan bunyi ya, yang dia makan speed itu. Maaf, nanti pita suaranya itu udah nutut lah. Ibaratnya vokalnya seperti ini, dikasih lagu langgam, suruh nyanyi lagu rock kan bingung nanti. Berarti bisa dikatakan kalau tipikal burung jenis roll tembak itu semacam patah-patah gitu ya Mas Obor ya? Bukan patah, jadi burung roll tembak di sini roll, dia lagunya sangat kedengaran, sama tembakannya untuk panggilan juri. Tapi kalau untuk speed ini kan kecepatan bunyi. Oh iya. Jadi iya. burung speed ini kalau orang bilang lagunya ini itu tuh saya tidak masuk akal, karena dia dengan cepatnya, kecepatan lagu yang dibawakan irama lagunya itu sangat sulit, sangat burung kualitas ini. Iya. Sekarang pertanyaan saya, teknis yang tepat untuk melakukan pemasteran itu seperti apa Mas Obor? Untuk teknis yang tepat bang ya, Ya. untuk pemasteran yang tepat sasaran ini tidak usah mengeluarkan kocek banyak lah untuk pemasteran. Simple tapi pasti lah di sini kita. Nah ini Yang berkualitas, simple tapi pasti, yaitu burung itu satu burung yang kita masteri kacer ini ya. ya. Kita pakai satu masteran aja. Umpama burung yang speed, kita kasih sogo ontong lah. Roll kayak cendet itu tadi kan udah mantep lah. Dan ini nanti kalau kita masteri banyak burung, satu burung banyak burung ya, Ya. dikelilingi 4 burung aja lah. Ya. Untuk pemula nanti mengeluarkan kocek banyak, untuk beli masteran otomatis kan mahal. Yang masteran yang kualitas, burung yang mahal itu kan yang dinilai dari lagunya. Jadi itu satu burung aja, tempel satu burung itu selama 1 bulan. Dan nanti kalau kita tempelin banyak burung, AQ-nya ini akan dol. Burung ini mau nerima lagu apa ini dia bingung. Malah nggak bisa langsung masuk ya? Nggak bisa. Satu Iya, iya. lagu kita kasih satu. Ibaratnya seperti ini.
kita punya murid ya, Ah, suruh baca ini Ibu Budi, ya. kita kasih ini suruh ngapalin bahasa Prancis, bahasa Inggris, Iya, iya, bahasa iya, iya. Jerman, Secara ya lah, logika, ya, bahasa ya. Jawa. Nanti IQ-nya itu tidak bisa nerima. Iya, Jadi iya. satu burung yang kualitas tepat sasaran di sini yang kita utamakan. Jangan pusing beli masteran sana sini. Satu burung satu masteran ini kalau masuk burung kicomannya udah istimewa lah bagi saya. Wah, ini terlalu semangat ini. Ini yang saya suka dari suhu kita itu seperti ini, teman. Kita kembali di awal, Mas Obor. Untuk cara pemasteran tadi kan ada dua. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Dari dua cara pemasteran ini, yang paling bagus itu menggunakan cara yang mana, Mas Nah, Obor? ini saya jelaskan di sini ya bagi kicomannya. Untuk secara langsung itu burung pertama kita harus cari yang gacor. Dan burung gacor ini pasti mahal harganya. Untuk pemula kan pasti takut burung Ya, harga segini, wah mahal sekali. Burung yang Ya. dimasteri ibaratnya murah lah, ibaratnya Ya. mahal masterannya. Dan untuk perawatannya ini lebih sulit daripada burung yang kita masteri. oh, Kuncinya di situ. Jadi burung ini yang kita masteri kan cuma kita krodong, kita Ya. kasih makan. Tapi burung yang untuk masteran ini kan lebih sulit merawatnya. Kalau nggak gacor, buat apa kita pelihara, kan seperti itu. Dan untuk yang tidak langsung itu pakai MP3 seperti itulah. Ibaratnya ini untuk pemula ya, maaf. Ini bukan kok kita menyinggung soal harga masteran, enggak. Kita ambil simpelnya untuk pemula itu bagus cara pakai MP3. Dan untuk MP3 ini kan hemat dan simpel lah di sini, tanpa perawatan. tanpa perawatan. Dan Ya. ini pakai MP3 ini ada triknya tersendiri. Nah, ini. Harus tahu tepat sasaran, jangan asal kita bunyikan MP3 24 jam bunyi percuma nanti. Minta Ya. maaf loh ini untuk Ya, ya, teman-teman, bukannya saya sok menggurui, sok keminter di sini, ndak. Iya, iya, iya. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun, Hmm. triknya untuk MP3 ini saya bocorkan di sini. Ini sebenarnya ini trik yang Wah, ini. sangat sederhana ini. Ya, Jadi sebelum azan maghrib itu, menjelang mau maghrib itu, ya. setengah 6 itu tombol MP3 dinyalakan. Udah mulai Wah, melakukan ya. itu cepat sekali untuk masuknya di burung itu. Sampai pagi apa berapa jam Itu kira-kira? sebenarnya nggak usah sampai pagi, nggak apa-apa itu 2 jam aja sebenarnya cukup, Bang. Tapi kalau pemula pengen sampai pagi ya silahkan. Kalau siang dinyalakan nggak apa, tapi yang tepat sasaran di sini MP3 itu menjelang maghrib 2 jam seperti itu. Ya. Berarti sebenarnya yang paling bagus itu menggunakan burung langsung. Cuman langsung, kendalanya satu, cari yang gacor, yang kedua harganya mahal, yang Ya, ketiga betul. perawatannya Lebih ribet. sulit, Ya. lebih sulit daripada Ya, yang ya, kita ya. masteri lah. Paling enak untuk pemula memakai MP3 karena simple, hemat, tanpa perawatan. Ya, betul. Bagus-bagus ini. Ini sangat memberikan pencerahan bagi pemula ini, Mas Obor. Kenapa kok kita 2 jam di sini tuh tepat sasaran? Ibaratnya seperti ini untuk kicomania ya. Kita mempunyai burung lah. Ada burung kutilang lewat atau tengkek buto lewat ini di kampung-kampung ya. Kenapa dia waktu bunyi itu bisa menerikan burung seperti itu? Padahal itu kan burung enggak, untuk kita master dia cuma lewat berapa detik atau berapa menit, tidak ada 1 menit lah kalau burung. Nggak lama. Tidak lama lah, itu pun bisa Langsung masuk ya? sinyalnya bisa masuk di Oh, burung iya, lah. Logikanya seperti itulah pokok dasarnya. Jadi, Logika alami ya? ya logika alami, dia bunyi gitu sebentar aja langsung diterima sama burung. Iya, iya, iya. Makanya saya bilang nggak usah masteri lama-lama, pakai MP3 2 jam aja cukup. Itu seperti itulah contohnya. Dan satu lagi ya yang sangat penting di sini, burung yang kita master itu usahakan burung yang ngurak atau bodol atau mabung lah seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Itu nanti tepat sasaran, jadi burung kan tenang di situ dan disendirikan. Dan untuk burung yang tidak mabung pun sebenarnya bisa kita master nih kalau kacer itu. Iya, iya, Sangat iya. mudah kita master ya. Asalkan jangan dengar suara-suara ocehan lainnya satu rumah lah. Ya kita sendirikan, walaupun tidak ngurak atau tidak mabung, bisa kita master itu. Kesimpulan kita dari awal sampai akhir tentang pemasteran itu apa, Mas Obor? Untuk kesimpulan keseluruhannya di sini tadi kan saya jelaskan dari awal sudah ada. Dan ini sebenarnya yang bagus itu pemasteran secara langsung pakai burung lah. Cuma bagi pemula jangan berkecil hati. Memang pemasteran yang langsung itu kan mahal-mahal ya, burung yang kualitas itu.
Dan Ya, bagi ya. pemula jangan berkecil hati, pakai MP3. Bagi yang tidak mampu seperti saya ini, saya orang yang tidak mampu ini. Tapi ya insya Allah lah, tetap semangat gitu Ya. maksudnya. Yang penting gajo kita murah, laku mahal. Oh, Itu siap, kuncinya. siap. Bagus. Pakai MP3 pun tidak apa-apa. Seperti saya pakai MP3, beli masteran tidak mampu ya pakai MP3. Yang penting kita yakin kuncinya di sini. Dan tahu cara pemasterannya tadi saya jelaskan dari awal. Seperti itu Bang Mandor. Untuk Oke. kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya Mas Obor, dan nanti kita akan berjumpa lagi dalam tema yang lain. Terima kasih Mas Obor. Terima kasih.